Di sebuah kota yang panas dan keras bernama Mekah, ada seorang budak yang namanya tak pernah dianggap penting. Kulitnya hitam, tubuhnya sering dipaksa tunduk, dan hidupnya seolah ditakdirkan hanya untuk menerima perintah. Tapi tak ada yang tahu, dari dada seorang budak inilah kelak akan lahir suara yang mengguncang dunia. Suara yang memanggil jutaan hati menuju cahaya. Namanya Bilal bin Rabah. Tak ada pedang, tak ada kekuasaan, hanya keyakinan yang membuatnya sanggup menantang para penguasa Quraisy. Dari gurun yang membakar kulitnya, dari rantai yang menahan tubuhnya, hingga dari suaranya yang menggema di langit, Madinah perjalanannya bukan kisah biasa. Inilah kisah bagaimana seorang budak menjadi suara surga, dan bagaimana azan Bilal menembus sejarah. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Di tengah kota Mekah yang keras dan penuh hiruk-pikuk para pedagang, hidup seorang budak bernama Bilal bin Rabah. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari muncul, mengerjakan tugas yang tak pernah ada habisnya. Dari memikul air hingga menjaga ternak, hidupnya berjalan dalam lingkaran yang sama setiap hari. Tak ada yang memanggil namanya dengan hormat, dan tak ada yang bertanya apa yang ia rasakan. Di mata masyarakat Quraisy, seorang budak hanyalah bagian dari barang rumah tangga, tidak lebih. Namun di dalam hati Bilal, ada sesuatu yang berbeda, sebuah kesadaran yang perlahan tumbuh. Meski ia sendiri belum mengerti kemana akan membawanya. Bilal tumbuh sebagai putra dari seorang ibu Habsyi dan ayah yang juga seorang budak. Ia terbiasa mendengar cemooh dan tekanan sosial yang dialamatkan pada orang-orang sepertinya. Namun, Bilal tak pernah membalas dengan kebencian. Ia menjalani hari-harinya dengan diam dan menerima takdirnya. Dalam keheningan itu, ia memperhatikan gerak-gerik manusia di sekelilingnya, mempelajari sifat-sifat kesombongan yang sering muncul dari mereka yang merasa lebih tinggi. Semakin ia dewasa, semakin ia melihat ketidakadilan yang menutupi kota itu. Mekah memiliki Ka'bah sebagai simbol ketuhanan, tapi banyak manusia yang lebih mengagungkan kekuasaan dan harta daripada kebenaran. Setiap kali Bilal berjalan ke pasar, ia melihat berhala-berhala berdiri megah di sekitar Ka'bah. Orang-orang berbondong-bondong memberi persembahan, memohon rezeki dan keselamatan. Namun bagi Bilal, sesuatu terasa janggal. Ia sering bertanya dalam hati, bagaimana mungkin batu yang tak bergerak dapat memberikan perlindungan? Pertanyaan itu selalu muncul, tetapi ia tidak pernah berani mengucapkannya. Di dunia para budak, bertanya adalah hal yang berisiko. Budak tidak boleh terlihat berpikir, apalagi mempertanyakan kepercayaan tuannya. Hidupnya hanya tentang patuh, tunduk, dan bertahan. Meski begitu, benih pencarian kebenaran itu tetap tumbuh. Setiap malam ketika Mekah mulai sunyi, Bilal duduk sendirian memandangi langit. Bintang-bintang yang bertaburan seolah berbicara kepadanya, memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dia lihat setiap hari. Di tengah diamnya malam, Bilal merasa dekat dengan sesuatu yang ia belum kenal, sesuatu yang membuat hatinya tenang. Kadang, ia terbangun oleh suara hatinya sendiri yang seakan berbisik, "Kamu tidak diciptakan hanya untuk menjadi budak." Hari-hari Bilal terus berjalan, namun Mekah mulai berubah. Gerakan kecil dan samar mulai terdengar di kalangan penduduk. Kabar tentang seseorang yang membawa ajaran baru. Ia mendengar tentang seorang pria dari kabilah Quraisy bernama Muhammad bin Abdullah yang mengajak manusia menyembah satu Tuhan, tanpa berhala, tanpa perantara. Ajaran ini mulai dibicarakan dari pasar ke pasar, dari rumah ke rumah. Sebagian mengabaikannya, sebagian marah, sebagian lagi penasaran. Bilal adalah bagian dari yang terakhir. Hatinya bergetar, seolah menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang ia simpan selama ini. Ia tak tahu bahwa kabar kecil itulah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dari seorang budak yang tak pernah dianggap, Bilal akan menapaki jalan yang menuntunnya menjadi suara yang menggema hingga ke langit. Hari itu, ia belum menyadarinya. Ia hanya tahu satu hal. Hatinya mulai terpanggil menuju cahaya yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Hari itu, panas Mekah begitu menyengat
hingga pasir seperti membakar telapak kaki. Bilal sedang mengantarkan barang ke salah satu rumah bangsawan Quraisy ketika ia mendengar percakapan yang tak biasa. Dua pria sedang berbisik di sudut jalan, suaranya pelan namun jelas. Mereka membicarakan seorang lelaki yang mulai mengajarkan ajaran baru. Ajaran yang menyebut bahwa Tuhan hanya satu dan tidak membutuhkan perantara. Kata mereka, ajaran itu membuat banyak pemuka Quraisy gelisah. Bilal tidak sengaja mendengarnya. Namun kata-kata itu langsung menancap kuat di benaknya. Tuhan yang satu, gumamnya dalam hati, seolah menemukan kalimat yang sudah lama ia cari. Sepanjang hari itu, Bilal tak bisa mengusir pikiran itu dari kepalanya. Ketika ia kembali bekerja di rumah tuannya, setiap tugas terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggugah ketika ia melihat patang-patang berhala yang dipajang di halaman. Ia merasakan keganjilan yang semakin besar. Selama bertahan-tahan, ia berusaha menerima apa yang diyakini orang-orang di sekelilingnya. Tetapi kini kata-kata tentang Tuhan yang Esa terasa lebih masuk akal daripada semua ritual yang ia saksikan setiap hari. Walau ia hanya budak, hatinya tetap memiliki ruang untuk mencari kebenaran. Sore itu, saat matahari mulai turun, Bilal pergi ke pasar untuk membeli gandum seperti yang diperintah tuannya. Di tengah keramaian pasar, ia mendengar lagi pembicaraan serupa dari sekelompok pedagang. Mereka membahas bagaimana Muhammad bin Abdullah, orang yang dikenal jujur dan tidak pernah berbohong, berani menyampaikan risalah baru. Sebagian pedagang tampak marah, menyebut ajaran itu sebagai ancaman. Namun, ada juga yang terlihat penasaran, bahkan kagum. Bilal memperhatikan mereka diam-diam, mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi di kota itu. Semakin banyak ia mendengar, semakin jelas bahwa ajaran baru ini bukan sekadar pendapat biasa. Ada sesuatu yang membuat manusia gelisah, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Ketika para pemimpin Quraisy mulai menunjukkan kekhawatiran, itu hanya membuat Bilal semakin ingin tahu. Di balik semua rumor itu, ia merasakan adanya cahaya kebenaran yang samar. Ia tidak mengenal Nabi Muhammad secara langsung, namun mendengar sifat beliau yang jujur dan amanah saja sudah cukup untuk membuat Bilal tertarik. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini jawaban dari semua pencarian yang ia lakukan selama ini? Malam itu, ketika Mekah mulai tenang, Bilal duduk di halaman rumah tuannya sambil memandangi langit. Suasana malam selalu menjadi waktu di mana pikirannya bebas dari hiruk-pikuk dunia. Bintang-bintang tampak begitu indah dan seolah lebih dekat dari biasanya. Dalam kesunyian itu, Bilal mengingat kata-kata tentang Tuhan yang Esa. Semakin ia merenung, semakin ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan hatinya sedang dibimbing menuju sesuatu. Tidak ada suara yang berbicara padanya, namun firasat itu begitu kuat, seperti cahaya kecil yang pelen-pelen semakin terang. Tanpa ia sadari, hatinya mulai condong kepada ajaran tersebut. Bukan karena ia ingin memberontak, bukan pula karena ingin menentang tuannya. Semuanya murni karena hatinya merasakan kebenaran yang tak bisa ia abaikan. Ia pun mulai mencari waktu untuk mendengar lebih banyak tentang ajaran ini. Meski ia tahu risiko yang menunggu, rasa takut itu tidak sebanding dengan kerinduan hatinya untuk memahami kebenaran. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bilal merasa bahwa hidupnya mungkin memiliki makna yang lebih dari sekadar status sebagai budak. Yang belum ia ketahui, langkah kecil menuju cahaya itu akan membawanya kepada ujian besar yang belum pernah ia bayangkan. Namun di saat itu, ia hanya merasakan satu hal. Hatinya perlahan mulai terbangun. Hari-hari berikutnya menjadi masa penuh kegelisahan bagi Bilal. Ia sudah mendengar banyak tentang ajaran baru itu, namun belum pernah bertemu langsung dengan orang yang membawanya. Pagi itu, saat ia berjalan melewati pemukiman Quraisy untuk menjalankan tugas, ia melihat sekelompok orang berkumpul di sebuah rumah sederhana. Mereka tampak berbicara dengan suara rendah, tetapi raut wajah mereka memancarkan ketenangan yang berbeda. Salah satu dari mereka menyebut nama Nabi Muhammad, dan hati Bilal bergetar. Ada dorongan kuat yang membawanya mendekat, meski ia hanya berani melihat dari kejauhan. Di antara kerumunan kecil itu, Bilal melihat wajah-wajah yang ia kenal. Ada beberapa budak dan orang miskin
yang sering ia temui di pasar. Mereka tampak tenang, seolah menemukan sesuatu yang membuat hidup mereka lebih berarti. Ketika mereka mendengar kalimat-kalimat tauhid, Bilal merasa tubuhnya merinding meski belum memahami seluruh maknanya. Ia tidak mendengar semuanya, tetapi setiap kata yang keluar membuat dadanya terasa lapang. Ada kekuatan lembut yang menyentuh hatinya, lebih kuat daripada rasa takut yang selama ini membelenggunya sebagai seorang budak. Malam harinya, Bilal berusaha mengumpulkan keberanian untuk bertanya lebih jauh. Ia menemui seorang laki-laki tua yang pernah ia lihat menghadiri pertemuan itu. Dengan suara hati-hati, Bilal bertanya, "Apa benar ajaran bahwa Tuhan hanya satu?" Laki-laki tua itu tersenyum, seakan melihat cahaya baru di mata Bilal. Ia lalu menjelaskan dengan sederhana bahwa Islam adalah jalan yang mengajarkan keesaan Tuhan dan memuliakan manusia tanpa memandang status. Bagi Bilal, mendengar kata memuliakan manusia sudah cukup untuk membuat hatinya luluh. Selama hidup, ia tidak pernah merasa dimuliakan oleh siapapun. "Dan apakah Muhammad orang yang benar?" tanya Bilal lagi. Laki-laki itu mengangguk mantap. "Ia dikenal sebagai Alamin, orang paling jujur di antara kami. Ia tidak pernah berdusta, bahkan kepada musuh-musuhnya." Mendengar itu, Bilal semakin yakin bahwa ajaran ini harus ia dengar langsung, bukan lewat bisikan pasar atau rumor yang bercampur fitnah. Tetapi ia juga tahu, langkah menuju pertemuan itu bukanlah langkah yang mudah. Sebagai budak, setiap gerak-geriknya diawasi. Salah langkah bisa membuat hidupnya lebih berat daripada sebelumnya. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Saat tuannya tidak berada di rumah, Bilal memanfaatkan waktu untuk pergi ke salah satu rumah yang sering digunakan para pengikut Nabi. Berkumpul, ia datang dengan hati berdebar, takut jika ada yang mengenalinya atau melaporkannya kepada tuannya. Namun, begitu memasuki ruangan itu, ia merasakan suasana yang begitu damai. Di sana, duduk seorang lelaki sederhana dengan wajah teduh. Bilal segera tahu, tanpa perlu diberitahu, bahwa inilah Nabi Muhammad yang selama ini ia dengar. Nabi memandang Bilal dengan penuh kehangatan. Tidak ada rasa meremehkan, tidak ada nada menggurui, hanya tatapan seorang manusia yang melihat manusia lain dengan penuh kasih. Bilal menunduk, namun Nabi berkata lembut, "Wahai Bilal, duduklah, di sini semua setara." Kalimat itu menembus hatinya. Tidak pernah sebelumnya ada orang yang menyuruhnya duduk sebagai seorang yang setara. Bilal merasa seperti menemukan rumah yang selama ini ia cari, meski tanpa bangunan dan tanpa pintu. Dalam pertemuan singkat itu, Bilal merasakan ketenangan yang berbeda dari apapun yang pernah ia alami. Ketika Nabi menyampaikan kalimat tauhid, "La ilaha illallah," Bilal merasakan seolah dunia di sekelilingnya berubah. Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dalam hatinya. Ia tahu, pada saat itu, bahwa kebenaran yang ia cari telah ia temukan. Bilal belum mengucapkan syahadat hari itu, tetapi langkah menuju cahaya sudah ia ambil. Ia pulang dengan hati penuh harapan, meski tak tahu badai besar apa yang menunggu di depan. Namun, apapun yang terjadi, ia merasa hidupnya baru saja dimulai. Hari ketika Bilal akhirnya mengucapkan syahadat adalah hari yang tidak ia lupakan seumur hidup. Ia mengucapkannya dalam keheningan, dengan air mata mengalir pelan, seolah beban bertahan-tahan di dadanya terlepas. Namun keputusan itu membawa konsekuensi besar. Di kota seperti Mekah, berita sekecil apapun bisa menyebar lebih cepat daripada angin padang pasir. Tidak butuh waktu lama, hingga kabar keislaman seorang budak milik keluarga kaya Quraisy itu mulai tercium. Bisik-bisik mulai terdengar. Sebagian meremehkan, sebagian lagi merasa terancam. Tuannya, Umayyah bin Khalaf, adalah salah satu orang yang paling keras menolak ajaran baru Nabi Muhammad. Ketika ia mendengar rumor bahwa Bilal mengikuti agama yang dibenci para pembesar Quraisy, amarahnya segera membara. Bagi bangsawan sepertinya, seorang budak tidak boleh punya kehendak, apalagi kehendak yang bertentangan dengan keyakinan tuannya. Namun pada awalnya, ia belum mengambil tindakan. Ia ingin memastikan apakah rumor itu benar, atau hanya cerita pasar yang dibesar-besarkan. Suatu sore, ketika Bilal kembali ke rumah setelah menyelesaikan tugas,
Umayyah memanggilnya dengan suara tajam. "Bilal, aku mendengar sesuatu yang tidak kupercayai. Katakan padaku, apakah benar kau mengikuti agama Muhammad?" Suara itu mengguncang hati Bilal. Tapi ia tidak lagi ingin hidup dalam ketakutan. Dengan tenang, ia menunduk dan berkata, "Benar tuanku, aku beriman kepada Tuhan yang Esa." Jawaban itu membuat Umayyah semakin marah daripada yang ia perkirakan. Baginya, keimanan Bilal bukan hanya pembangkangan, tetapi juga penghinaan terhadap status sosial. Mulai saat itu, tekanan halus mulai terasa. Bilal diberi tugas yang lebih berat dari biasanya, diperintahkan bekerja lebih lama, dan sering dimarahi tanpa alasan. Namun Bilal menahan semuanya. Ia tahu badai besar sedang mendekat. Setiap malam ia pulang dengan tubuh lelah, tetapi hatinya tetap kukuh. Ia mengulang kalimat tauhid dalam hati, seolah menjadi tameng yang melindunginya dari kejamnya dunia. Namun semakin ia kuat memegang keyakinan itu, semakin besar kecurigaan Umayyah. Suatu pagi, ketika matahari baru terbit, Umayyah memanggil beberapa kerabatnya. Mereka membicarakan bahwa ajaran Muhammad sudah mulai menyebar, tidak hanya pada orang merdeka, tetapi juga budak-budak yang dianggap mudah dipengaruhi. Mereka takut ajaran ini akan meruntuhkan tatanan sosial. Jika mereka berani berbeda keyakinan, apa yang akan terjadi pada kekuasaan kita? Kata salah satu dari mereka. Khawatir berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan berubah menjadi kebencian. Nama Bilal disebut sebagai salah satu budak yang sudah mengikuti risalah baru itu. Meskipun belum ada tindakan kasar, atmosfer di rumah itu berubah. Bilal bisa merasakannya dengan jelas. Cara orang-orang menatapnya berbeda. Ada yang memandangnya dengan curiga, ada yang merendahkannya, dan sebagian menganggapnya bodoh karena berani keluar dari kepercayaan nenek moyang. Tetapi ia tidak goyah. Setiap tekanan justru membuat keyakinannya semakin teguh. Di tengah ketegangan itu, Bilal tetap menyempatkan diri menemui Nabi Muhammad di waktu-waktu yang aman. Ia belajar tentang sabar, tentang keteguhan hati, dan tentang bagaimana seorang hamba memegang iman meskipun seluruh dunia menentangnya. Nabi tidak pernah menjanjikan bahwa jalan ini akan mudah, tetapi beliau selalu mengatakan bahwa setiap langkah menuju kebenaran adalah langkah menuju cahaya. Bilal tidak tahu bahwa tekanan ini hanyalah permulaan. Ujian yang sesungguhnya belum datang, dan Mekah bersiap menjadi saksi salah satu keteguhan iman paling menggetarkan dalam sejarah manusia. Namun, saat itu ia hanya berpegang pada satu hal, bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebenaran yang telah ia temukan. Semakin hari, suasana Mekah semakin tegang. Ajaran Islam yang awalnya dianggap angin lalu, kini mulai mengguncang struktur sosial Quraisy. Orang-orang mulai berbisik tentang keberanian para pengikut Nabi Muhammad yang tetap teguh meski mendapat ancaman. Di balik itu semua, satu nama terus disebat-sebat dalam pertemuan rahasia para pemuka Quraisy. Bilal bin Rabah. Bukan karena ia seorang tokoh besar, tetapi justru karena statusnya sebagai budak. Bagi mereka, jika seorang budak berani melawan keyakinan tuannya, itu berarti ajaran baru ini benar-benar telah mengubah hati seseorang sampai ke akar. Rumor pun menyebar bahwa para pemimpin Quraisy mulai memperhatikan satu persatu pengikut Nabi. Mereka mengamati siapa saja yang berubah, siapa yang sering terlihat mendatangi pertemuan kecil kaum muslimin, dan siapa yang mulai berani menolak ritual berhala. Bilal tidak luput dari sorotan itu. Dari kejauhan, tatapan tajam mengikuti setiap langkahnya. Orang-orang melihat bagaimana ia semakin tenang, semakin damai, seakan memegang sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ketenangan itu justru membuat para pembenci semakin gelisah. Suatu hari, ketika Bilal sedang mengambil air di salah satu sumur umum, ia mendengar dua pria tua membicarakan sesuatu dengan suara rendah, namun penuh kekhawatiran. Mereka bercerita tentang penyiksaan yang mulai terjadi pada para pengikut Nabi. Nama-nama seperti Ammar bin Yasir, Sumayyah, dan Khabbab disebut. Mereka ditarik ke tengah gurun, dipaksa mengingkari keyakinan mereka. Mendengar itu, Bilal terdiam. Angin gurun yang panas terasa lebih menyengat dari biasanya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi pada mereka
bisa saja terjadi pada dirinya. Namun yang mengejutkannya bukanlah kekerasan yang dilakukan Quraisy, melainkan keteguhan para korban penyiksaan itu. Pria tua itu menambahkan bahwa meski mereka disiksa dengan cara yang tak terbayangkan, banyak di antara mereka tetap tidak mau meninggalkan Islam. "Apa yang membuat mereka begitu kuat?" tanya salah satu dari pria itu. Bilal tidak ikut berbicara, tapi hatinya menjawab, "Kebenaran." Ia merasakan getaran yang sama, keteguhan yang lahir bukan dari kekuatan tubuh, tetapi dari cahaya yang menyentuh hati. Ketika Bilal kembali ke rumah, suasana tampak berbeda. Umayyah bin Khalaf berdiri di tengah halaman bersama beberapa kerabatnya. Mereka berbicara dengan wajah tegang, dan Bilal bisa merasakan udara di sekelilingnya dipenuhi prasangka. Umayyah menatapnya tajam dan berkata, "Aku mendengar para pengikut Muhammad sudah mulai disiksa. Itu adalah peringatan bagi siapapun yang mencoba menentang agama nenek moyang." Kalimat itu tidak hanya ancaman, tapi juga sinyal bahwa mata mereka kini sepenuhnya tertuju pada Bilal. Malam itu, Bilal sulit tidur. Ia tidak takut pada penderitaan fisik, tetapi ia memikirkan apa yang akan terjadi pada iman yang baru ia peluk. Namun semakin lama ia merenung, semakin jelas bahwa ketakutan hanya menjadi besar ketika ia membiarkannya tumbuh. Ia mengingat kata-kata Nabi tentang kesabaran, tentang bagaimana dunia ini hanyalah jalan menuju kehidupan yang lebih kekal. Perlahan-lahan, keteguhan itu kembali memenuhi dadanya. Di tengah keheningan, Bilal menatap langit yang dipenuhi bintang seolah mencari jawaban. "Jika ujian itu datang," bisiknya, "aku berharap hatiku tetap kuat." Ia tahu gelombang besar akan segera menerjang. Rumor-rumor itu bukan sekadar cerita, itu adalah pintu menuju ujian yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan ketika fajar menyingsing, Bilal berjalan seperti biasa menjalankan tugasnya. Namun ada sesuatu yang berubah. Tatapannya lebih mantap. Langkahnya lebih tenang, seolah ia sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia tidak tahu bahwa hari-hari ke depan akan membawa dirinya ke titik paling menyakitkan dalam hidupnya, namun juga ke titik paling mulia yang membuat namanya diingat sepanjang zaman. Hari itu, matahari Mekah memancarkan panas yang tak biasa. Udara begitu kering hingga seakan memotong kulit. Bilal sedang menyelesaikan tugas ketika seseorang memanggilnya dengan nada kasar. Dua orang pria mendekatinya dan tanpa penjelasan menarik lengannya kuat-kuat. Bilal tidak diberi kesempatan bertanya. Ia hanya bisa merasakan ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tubuhnya diseret menuju gurun di luar kota, tempat banyak penyiksaan terhadap kaum muslimin telah dilakukan. Setiap langkah yang mereka paksa membuat jantung Bilal berdegup semakin cepat. Sesampainya di tengah gurun, Bilal didorong keras hingga jatuh ke pasir panas. Umayyah bin Khalaf, tuannya sendiri, berdiri di hadapannya dengan amarah yang tidak ia sembunyikan lagi. "Aku sudah mendengar cukup," teriaknya. "Kau benar-benar mengikuti agama Muhammad." Bilal menatapnya dengan tenang, meski dadanya bergetar. Ia tidak ingin berbohong. Dengan suara lirih tetapi tegas, ia berkata, "Ya, aku beriman kepada Tuhan yang Esa." Jawaban itu membuat Umayyah murka. Baginya, keislaman Bilal adalah penghinaan terhadap martabat Quraisy dan ancaman bagi kekuasaan mereka. Tanpa banyak bicara, para lelaki itu mulai melepas baju Bilal dan menindih tubuhnya dengan batu besar. Batu itu begitu berat hingga membuatnya sulit bernapas. Terik matahari membuat kulitnya perih dan pasir panas membakar punggungnya. Mereka berteriak, "Ingkari agama Muhammad. Katakan berhala kami adalah Tuhan." Namun Bilal hanya menggigit bibir, menahan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh. Ia tahu, jika ia menyerah pada saat ini, maka seluruh perjalanan imannya akan runtuh seketika. Ia menatap langit yang putih terang dan membiarkan satu kalimat keluar dari mulutnya. "Ahad, Ahad." Kalimat itu membuat para penyiksa semakin brutal. Mereka memukulnya, menyeretnya, bahkan menarik tubuhnya dengan tali seperti menyeret hewan. Tetapi setiap kali mereka memaksanya mengingkari tauhid, Bilal justru mengulang, "Ahad, Ahad." Kalimat itu bukan sekadar kata, itu adalah pegangan terakhir dari seorang hamba yang yakin pada Tuhannya.
Di tengah rasa sakit yang hampir mematahkan tubuhnya, Bilal justru merasakan kedamaian aneh yang menguatkan batinnya. Beberapa penduduk Mekah melewati tempat itu dan melihat penyiksaan yang begitu brutal. Sebagian hanya menundukkan kepala, tidak berani ikut campur. Sebagian lagi mulai merasa iba. Mereka belum tentu percaya pada Islam, tetapi mereka tahu apa yang dilakukan kepada Bilal sudah melampaui batas kemanusiaan. Namun tidak ada yang berani menentang Umayyah. Kekuasaan keluarga itu terlalu besar, dan siapapun yang ikut campur bisa ikut menjadi sasaran. Hari itu berjalan begitu panjang. Bilal berkali-kali jatuh pingsan dan disiram air agar sadar kembali, hanya untuk mengalami siksa yang sama. Namun di setiap puncak rasa sakit, ia melihat gambaran dalam pikirannya. Nabi Muhammad berdiri dengan wajah teduh, menatapnya seolah memberi kekuatan. Bayangan itu membuatnya bertahan. Ia tidak tahu dari mana kekuatan itu datang, tetapi setiap kali ia membuka mata, ia merasa masih punya tenaga untuk mengucapkan kalimat tauhid. Saat matahari mulai condong ke barat, Bilal hampir tidak bisa bergerak. Tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal, namun hatinya tetap utuh. Ketika Umayyah mendekat dan berkata, "Kau akan mati di sini jika tidak berhenti," Bilal menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Ahad, Ahad." Kata itu membuat wajah Umayyah memerah menahan amarah, namun juga membuatnya sadar bahwa penyiksaan hari itu tidak akan mematahkan iman Bilal. Di saat itu, Bilal mungkin tidak tahu bahwa kalimat yang ia ulang-ulang hari itu akan menggema sepanjang sejarah sebagai simbol keteguhan hati. Tapi bagi dirinya, hari itu hanyalah tentang satu hal: mempertahankan iman meski dunia ingin merenggutnya. Kabar tentang penyiksaan Bilal menyebar cepat di antara kaum muslimin. Mereka yang mendengarnya terdiam dengan hati perih, karena Bilal adalah saudara seiman mereka, meskipun ia tidak seketurunan atau sekelompok dengan mereka. Di antara yang paling terkejut adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Bilal, seorang yang lembut dan jujur, harus menanggung siksaan sedemikian berat hanya karena memegang keyakinan. Tanpa menunggu lama, ia memutuskan mencari tahu langsung apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Abu Bakar tiba di lokasi penyiksaan, matahari hampir mencapai puncaknya. Dari kejauhan, ia melihat Bilal tergeletak di atas pasir panas. Tubuhnya ditindih batu besar. Bilal tampak sangat lemah, tetapi bibirnya masih bergerak pelan, mengulang satu kalimat yang tetap menggema meski hampir tak terdengar. "Ahad, Ahad." Kata itu membuat dada Abu Bakar sesak. Ia tahu bahwa keteguhan seperti itu tidak bisa dipatahkan, bahkan oleh ribuan cambukan. Namun ia juga tahu, jika Bilal dibiarkan lebih lama, nyawanya mungkin tidak tertolong. Abu Bakar melangkah maju, mendekati Umayyah bin Khalaf yang sedang berdiri dengan penuh kemarahan. "Wahai Umayyah," katanya dengan suara tenang namun tegas, "sampai kapan kau akan menyiksa orang ini?" Umayyah menatapnya dengan sinis. "Ini budakku," jawabnya. "Ia menentang agama nenek moyang kami. Aku berhak melakukan apapun terhadapnya." Abu Bakar menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. Ia tahu berbicara baik-baik tidak akan cukup. Hanya satu cara untuk menghentikan semua ini: membebaskan Bilal. "Aku ingin membelinya," kata Abu Bakar akhirnya. Kalimat itu membuat beberapa orang yang hadir terkejut. Umayyah tertawa sinis. "Membeli? Budak seperti ini tidak punya nilai. Tapi karena kau begitu peduli, aku akan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi." Ia menyebut angka yang tidak masuk akal, jelas berniat mempermainkan Abu Bakar. Namun tanpa ragu, Abu Bakar setuju. Baginya, harga setinggi apapun tidak sebanding dengan nyawa seorang muslim. Ketika transaksi itu selesai, Abu Bakar mendekati Bilal yang hampir tidak sadarkan diri. Dengan hati-hati, ia mengangkat batu besar yang menindih tubuh Bilal. Beberapa orang membantunya, tergerak oleh keberanian dan keteguhan Abu Bakar. Saat batu itu terangkat, Bilal mengerang pelan. Tubuhnya penuh luka, kulitnya melepuh, namun matanya masih memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Abu Bakar berbisik, "Wahai Bilal, engkau sekarang manusia merdeka. Bangkitlah, saudaraku." Bilal membuka mata perlahan.
Ia melihat Abu Bakar dengan tatapan yang penuh syukur dan haru. Dalam kondisi hampir tak berdaya, ia merasa seakan Allah mengirimkan pertolongan di saat ia paling membutuhkannya. Dengan sisa tenaga, ia mencoba duduk. Sakitnya tak terbayangkan, namun hatinya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Ia tidak lagi menjadi milik seseorang yang membencinya karena imannya. Ia sekarang merdeka secara jasmani, dan lebih merdeka lagi secara ruhani. Para penyiksa pergi sambil mengumpat, kecewa karena tidak berhasil mematahkan imannya. Namun bagi Bilal, hari itu adalah hari kemenangan. Ia mungkin kalah secara tubuh, tetapi batinnya menang besar. Ia tahu bahwa kebebasan ini bukan sekadar bebas dari siksaan, melainkan awal dari perjalanan baru. Perjalanan sebagai seorang muslim merdeka yang akan memainkan peran besar dalam sejarah Islam. Abu Bakar memapah Bilal untuk kembali ke tempat aman. Meski tubuhnya lemah, Bilal tersenyum pelan dan berbisik, "Ahad, Ahad," bukan lagi sebagai teriakan melawan penyiksaan, tetapi sebagai kalimat syukur atas nikmat yang baru saja ia terima. Setelah Bilal diselamatkan oleh Abu Bakar, suasana di Mekah tidak langsung tenang. Meski tubuh Bilal kini berada di tempat aman, gejolak batin, bisik-bisik masyarakat, dan kemarahan para pemimpin Quraisy justru semakin besar. Umayyah bin Khalaf merasa dipermalukan. Ia kehilangan budaknya bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena seseorang berani membeli Bilal pada saat ia sedang menunjukkan kekuasaan. Di mata Umayyah, itu adalah sebuah tantangan, dan bagi bangsawan Quraisy, tantangan seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Namun bagi kaum muslimin, tindakan Abu Bakar adalah bukti nyata dari persaudaraan iman. Mereka melihat bagaimana seorang bangsawan rela membayar harga tinggi untuk membebaskan seorang budak yang disiksa karena memegang tauhid. Berita tentang pembebasan ini cepat menyebar, menciptakan gelombang harapan di kalangan orang-orang lemah. Jika Bilal bisa dibebaskan, maka siapapun bisa mendapatkan kesempatan untuk merdeka. Namun mereka juga tahu, pembebasan itu tidak terjadi begitu saja. Ada negosiasi besar yang sebelumnya hampir membuat Abu Bakar kehilangan kesabarannya. Beberapa hari sebelum hari Bilal disiksa paling berat, Abu Bakar sebenarnya sudah melihat tanda-tanda bahwa sesuatu buruk sedang terjadi. Ia mendengar bahwa Umayyah dan kerabatnya sering membahas tindakan keras terhadap para pengikut Nabi, terutama budak-budak yang mulai berani mengucapkan syahadat. Abu Bakar tidak tinggal diam. Ia menemui Umayyah secara langsung untuk mengajukan pembelian Bilal, tetapi pada saat itu, Umayyah masih merasa memiliki kendali penuh. Ia menolak dengan sombong dan berkata bahwa Bilal akan tetap menjadi budaknya, apapun yang terjadi. Penolakan itu tidak menghentikan Abu Bakar. Ia kembali beberapa kali, mengajukan penawaran yang lebih tinggi setiap kali. Ia tahu bahwa kebebasan Bilal adalah sesuatu yang sangat penting, bukan hanya bagi Bilal, tetapi bagi perkembangan Islam itu sendiri. Namun Umayyah tetap menolak. Baginya, membiarkan Bilal pergi berarti menunjukkan kelemahan. Ia ingin mempertahankan kekuasaan atas budaknya sebagai bentuk dominasi. Sampai akhirnya hari penyiksaan itu datang, dan segalanya berubah. Ketika Bilal tergeletak di gurun, setengah sadar dan penuh luka, Abu Bakar melihat peluang. Untuk pertama kalinya, Umayyah terlihat tidak sepenuhnya yakin dengan tindakannya sendiri. Wajahnya merah karena marah, tetapi ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Abu Bakar memanfaatkan momen itu. Ia tahu, manusia yang sedang dikuasai emosi terkadang lebih mudah terpengaruh oleh tawaran yang masuk akal. Dengan suara tenang, ia menyebutkan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya, harga yang tidak akan ditolak oleh seseorang yang rakus seperti Umayyah. Pada akhirnya, bukan rasa iba, bukan rasa hormat, dan bukan pula belas kasihan yang membuat Umayyah menerima tawaran itu. Hanya satu hal, uang. Umayyah merasa menang secara materi. Meski tanpa ia sadari, ia sebenarnya kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketika transaksi selesai, ia mungkin merasa puas karena mendapatkan kompensasi besar. Tetapi sejarah membuktikan bahwa hari itu adalah hari ia kehilangan salah satu manusia terbesar yang pernah hidup di Mekah. Setelah pembebasan itu, Bilal dirawat dengan penuh kasih oleh kaum muslimin. Luka-lukanya mulai mengering dan napasnya menjadi lebih stabil. Meski tubuhnya masih lemah,
Semangatnya tidak pernah surut. Ia tahu bahwa kebebasannya bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal baru. Ketika ia mendengar bahwa Abu Bakar berjuang keras dan menawar berkali-kali untuk membebaskannya, Bilal menunduk penuh rasa haru. "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan berlipat," katanya dengan suara yang lirih. Hari itu, meski terlihat seperti negosiasi biasa antara dua orang, sebenarnya adalah titik balik besar yang menentukan arah hidup Bilal. Ia bukan lagi budak yang ditindas, tetapi seorang muslim merdeka yang kelak akan mengumandangkan suara paling bersejarah dalam dunia Islam. Setelah Bilal pulih dari luka-lukanya, ia mulai menjalani hidup sebagai seorang muslim merdeka. Namun kebebasan itu tidak serta-merta membuat kehidupannya mudah. Mekah masih dipenuhi kebencian terhadap kaum muslimin. Persekusi demi persekusi terus terjadi. Setiap hari ada saja kabar tentang penyiksaan, ancaman, atau tekanan baru. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad akhirnya memerintahkan hijrah ke Madinah, kota yang membuka pintunya untuk orang-orang beriman. Bilal merasa panggilan itu seperti jawaban atas doanya, sebuah kesempatan untuk memulai hidup yang benar-benar baru. Perjalanan hijrah tidak mudah. Bilal berjalan bersama rombongan kaum muslimin melewati padang pasir yang luas. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tetapi semangatnya tidak pernah pudar. Setiap langkah yang ia ambil menuju Madinah terasa seperti langkah menjauh dari masa kelamnya di Mekah. Ia mengingat suatu saat ketika tubuhnya diseret dan disiksa, dan kini ia berjalan dengan kepala tegak sebagai manusia merdeka. Meskipun ada rasa takut akan ancaman Quraisy yang mengejar, keyakinannya membuat hatinya tenang. Saat rombongan memasuki wilayah Madinah, Bilal langsung merasakan perbedaan besar. Kota itu tidak hanya menawarkan perlindungan, tetapi juga kasih sayang yang tulus. Penduduk Madinah menyambut kaum muhajirin dengan senyuman hangat, memberikan rumah, makanan, dan pekerjaan tanpa pamrih. Bilal merasa seperti memasuki dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada cemoohan, tidak ada rantai sosial yang membelenggunya. Di Madinah, ia bukan lagi budak. Ia adalah saudara bagi siapapun yang beriman. Salah satu hal yang membuat hati Bilal tergetar adalah ketika ia pertama kali mendengar Nabi Muhammad berdoa untuk kaum muhajirin dan Ansyar. Doa itu begitu lembut, namun kuat, seperti jembatan yang menyatukan dua kelompok manusia menjadi satu umat. Bilal merasakan dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang besar, sesuatu yang jauh lebih mulia dari hidupnya sebelumnya. Ia tahu bahwa hijrah ini bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi perpindahan jiwa dari gelap menuju terang. Hari demi hari di Madinah, Bilal mulai menata hidupnya. Ia ikut membantu pembangunan Masjid Nabawi, sebuah bangunan sederhana yang akan menjadi pusat kegiatan umat Islam dengan tangannya sendiri. Ia mengangkat batu, mencampur tanah, dan meratakan lantai masjid. Setiap keringat yang jatuh adalah bukti cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski pekerjaannya berat, ia melakukannya dengan sukacita. Baginya, ini adalah bentuk syukur atas nikmat kebebasan yang telah ia terima. Dalam kebersamaan itu, Bilal semakin dekat dengan Nabi. Kedekatan itu bukan karena status atau harta, melainkan karena keteguhan hati dan kemurnian iman yang membuat Nabi melihat nilai yang tak dimiliki banyak orang. Bilal merasa dihargai, dihormati, dan dicintai. Hubungan itu membuatnya lebih semangat menjalankan setiap perintah agama. Ia belajar, ia mendengar, ia melayani, dan ia selalu hadir dalam setiap momen penting umat Islam. Namun kehidupan Muslim di Madinah tidak sepenuhnya damai. Ancaman dari Quraisy terus mengikuti mereka. Serangan-serangan kecil terjadi, dan pasukan Muslim sering harus bersiaga menghadapi kemungkinan peperangan. Di tengah semua itu, Bilal tetap menunjukkan keberanian. Ia siap mempertahankan Islam meskipun harus mengorbankan nyawanya. Ia tidak lagi menjadi budak lemah yang hanya bisa menerima takdir. Ia telah menjadi seorang mukmin sejati yang siap menghadapi segala ujian. Hijrah ke Madinah bukan hanya awal dari kehidupan baru bagi Bilal, tetapi juga titik penting yang menuntunnya menuju peran besar yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Peran yang akan membuat namanya dikenal bukan hanya di bumi, tetapi juga menggema di langit. Hari itu di Madinah,
udara terasa sejuk dan tenang. Masjid Nabawi yang sedang dibangun semakin hari semakin ramai dengan aktivitas umat. Salat berjamaah berlangsung teratur, dan ajaran Nabi mulai tumbuh kuat di hati kaum muslimin. Namun, satu hal masih belum memiliki bentuk tetap. Panggilan untuk mengumpulkan umat menuju salat. Beberapa sahabat mengusulkan cara yang berbeda-beda. Ada yang mengusulkan trompet seperti Yahudi, ada yang mengusulkan lonceng seperti Nasrani. Namun semua itu tidak terasa tepat. Islam adalah agama yang unik dan murni. Panggilan ibadahnya harus mencerminkan keindahan itu. Malam itu, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bermimpi. Ia melihat seorang lelaki membawa lonceng. Lalu Abdullah bertanya, "Apakah lonceng itu untuk memanggil manusia menuju salat?" Lelaki itu menjawab bahwa panggilan yang sebenarnya bukanlah dari lonceng, melainkan dari kata-kata yang indah dan penuh makna. Lalu ia mengajarkan kalimat-kalimat azan. Ketika Abdullah bangun, mimpinya terasa begitu nyata hingga ia langsung menemui Nabi Muhammad untuk menceritakannya. Nabi tersenyum dan berkata, "Mimpi itu adalah kebenaran." Namun Nabi kemudian menoleh kepada seseorang yang berdiri tidak jauh dari beliau. Seseorang yang dikenal memiliki suara jernih, lantang, dan menyentuh hati. Seseorang yang imannya telah diuji di bawah panas gurun dan tidak pernah patah. Nabi berkata, "Panggillah Bilal, suruh ia mengumandangkan azan." Kalimat itu membuat beberapa sahabat tersenyum, karena mereka tahu jika ada yang pantas memanggil manusia kepada Tuhan, itu adalah Bilal bin Rabah. Ketika Bilal dipanggil dan diberi penjelasan, ia tertegun. Ia tidak pernah membayangkan akan diberi tugas sebesar ini. "Aku?" tanyanya lirih, seolah memastikan apakah ia mendengar dengan benar. Nabi mengangguk dengan penuh keyakinan. "Engkau, wahai Bilal, suaramu lebih kuat dan lebih indah, dan hatimu lebih teguh dalam memegang tauhid." Mendengar itu, Bilal menunduk, menahan haru yang menyesak dadanya. Ia teringat masa-masa kelam ketika ia diseret di gurun, hanya mampu berkata Ahad, Ahad, dan kini ia diberi kehormatan untuk menyerukan nama Allah di langit Madinah. Hari pertama azan dikumandangkan menjadi momen yang menggetarkan Madinah. Bilal naik ke tempat tinggi, menarik napas panjang, dan mengumandangkan kalimat yang ia pelajari dari Abdullah bin Zaid. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suaranya menggema, melayang di antara rumi rama sederhana, memecah kesunyian pagi. Orang-orang berhenti dari pekerjaan mereka. Beberapa menangis haru, beberapa merasakan getaran yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Azan itu bukan sekadar panggilan, ia adalah cahaya yang menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Nabi Muhammad mendengarkan azan itu dengan kepala menunduk, matanya berkaca-kaca. Baginya, suara Bilal bukan sekadar suara manusia, itu adalah suara seorang hamba yang telah melalui ujian berat demi memegang tauhid. Suara seorang mukmin yang pernah hampir kehilangan nyawa, namun tidak pernah kehilangan iman. Suara yang kini menjadi lambang kebesaran Islam. Setelah azan selesai, Bilal turun dengan tubuh bergetar. Sahabat-sahabat mendekatinya, menepuk bahunya dengan penuh bangga. "Azanmu mengguncang hati kami," kata mereka. Bilal hanya tersenyum, menahan air mata. Dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa tugas ini bukan hanya kehormatan, tetapi amanah. Amanah untuk menyeru manusia menuju cahaya, sama seperti ia pernah diseru oleh cahaya itu sendiri. Hari itu, Madinah berubah, dan Bilal pun berubah. Ia bukan lagi hanya seorang muslim merdeka, ia telah menjadi muazin pertama umat Islam, pemilik suara yang akan dikenang hingga akhir zaman. Setelah hari pertama azan berkumandang di Madinah, kehidupan kaum muslimin berubah. Suara Bilal bukan hanya menjadi tanda waktu syalat, tetapi juga sumber kekuatan bagi banyak orang. Setiap kali azan terdengar, hati-hati yang rapuh menjadi teguh kembali, dan jiwa yang lelah menemukan ketenangan. Bilal merasakan itu secara langsung. Setiap kali ia mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah, ia merasa seolah seluruh hidupnya mulai dari siksaan di Mekah hingga kebebasan di Madinah mengalir dalam suaranya. Namun, di saat Madinah dipenuhi cahaya, gelombang kebencian dari Quraisy tak berhenti mengintai. Di Mekah, para pemimpin Quraisy mendengar kabar
bahwa seorang budak yang dulu mereka siksa kini menjadi muazin kaum muslimin. Berita itu membuat mereka geram. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Bilal, seseorang yang dulunya mereka anggap rendah, kini memainkan peran penting dalam agama yang semakin berkembang. Bagaimana mungkin suara seorang budak dapat mengguncang pengaruh kita, kata salah satu pembesar Quraisy dalam sebuah pertemuan. Kemarahan itu bukan sekadar soal agama, tetapi soal gengsi dan kekuasaan. Mereka merasa kehormatan mereka diruntuhkan oleh seseorang yang pernah mereka injak-injak. Sementara itu, di Madinah, perkembangan umat Islam berjalan cepat. Jumlah pengikut semakin bertambah dan kekuatan komunitas semakin kokoh. Setiap kali azan berkumandang, penduduk Madinah merasakan kehangatan yang menyatukan mereka. Namun bagi musuh-musuh Islam, suara azan adalah simbol perlawanan. Itu sebabnya mereka berusaha menyebarkan fitnah dan merencanakan serongan-serongan kecil untuk melemahkan umat. Serangan-serangan itu sering datang secara tiba-tiba, memaksa kaum muslimin untuk selalu waspada. Bilal melihat sendiri bagaimana azan yang ia kumandangkan bukan lagi sekadar panggilan ibadah, tetapi juga simbol identitas umat. Semakin keras ia mengumandangkan azan, semakin kuat umat bersatu. Namun semakin keras suaranya mencapai langit Madinah, semakin dalam kebencian masu-masu Islam tumbuh. Beberapa di antara mereka bahkan mengintai waktu-waktu tertentu untuk mengganggu kaum muslimin. Pada suatu malam, muncul rumor bahwa pasukan Quraisy merencanakan serangan besar untuk menghancurkan komunitas baru ini. Rumor itu membuat sebagian umat gelisah. Namun Nabi Muhammad mengajarkan ketenangan. Beliau selalu mengingatkan bahwa kemenangan tidak datang dari jumlah atau kekuatan fisik semata, melainkan dari keyakinan dan ketaatan. Bilal menyaksikan bagaimana ketenangan Nabi menyebar ke seluruh umat. Setiap kali kabar buruk datang, Nabi memerintahkan agar umat tetap bersatu, tetap berpegang pada salat, dan tetap yakin akan pertolongan Allah. Di saat-saat seperti itu, Bilal merasa bahwa azan adalah ruh pemersatu umat, kalimat yang memanggil manusia untuk berdiri bersama, apapun yang terjadi di luar sana. Suatu hari, ketika Bilal mengumandangkan azan subuh, beberapa sahabat datang dengan wajah tegang. Mereka mengatakan bahwa kelompok Quraisy terlihat mendekati wilayah Madinah pada malam sebelumnya. Bilal mendengarkan kabar itu dengan hati berhati-hati. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin terancam kembali, sama seperti ketika ia berada di Mekah. Namun kali ini, ia bukan seorang budak yang sendirian. Ia berada di tengah umat yang saling melindungi dan dipimpin oleh seorang rasul yang dicintai. Terlepas dari ancaman itu, azan tetap berkumandang setiap hari. Bilal tidak pernah melewatkan satupun panggilan. Bahkan ketika suasana hati umat sedang gelisah, suaranya justru semakin mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia mengucapkannya bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai pengingat bahwa kekuasaan hanya milik Allah, bukan milik mereka yang pernah menyiksanya. Suaranya yang dulu dilecehkan, kini menjadi suara yang menantang kekuatan besar, sekaligus memberi kekuatan pada yang lemah. Azan Bilal tidak hanya menggetarkan hati kaum beriman, tetapi juga menusuk keberanian masu-masu Islam. Bagi sebagian orang, suaranya adalah cahaya. Bagi sebagian yang lain, suaranya adalah ancaman. Tetapi bagi Bilal sendiri, suaranya adalah amanah yang ia pegang dengan seluruh jiwa dan raga. Tahun-tahun berlalu, dan kekuatan umat Islam semakin berkembang. Konflik dengan Quraisy mencapai puncaknya pada peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota yang pernah menjadi tempat penyiksaan bagi para muslim awal. Ketika pasukan Islam bergerak memasuki Mekah, Bilal merasakan campuran antara haru, takut, dan lega. Kota yang pernah menjadi saksi bagaimana ia diseret, dihina, dan hampir dibunuh, kini berada dalam genggaman umat yang dulu mereka tindas. Namun tidak ada kebencian dalam hati Bilal. Ia hanya merasakan keadilan yang datang tanpa dendam. Ketika Nabi Muhammad memasuki Mekah dengan penuh ketenangan, suasana kota menjadi sunyi. Tidak ada pedang yang terhunus untuk membalas masa lalu. Nabi mengumumkan amnesti umum, memberi kesempatan bagi orang-orang Quraisy yang dulu memusuhi Islam untuk memulai hidup baru. Bilal berdiri di tengah kerumunan, menyaksikan wajah-wajah yang dulu menghina dan menyakitinya, kini tunduk penuh rasa takut dan malu. Tetapi Bilal
tidak mencari balas dendam. Baginya, kemenangan terbesar adalah melihat cahaya Islam menyinari kota itu. Di tengah suasana yang penuh haru, Nabi Muhammad menoleh kepada Bilal. Tatapan beliau lembut, tetapi mengandung makna yang dalam, sebuah tanda bahwa momen penting telah tiba. "Wahai Bilal," kata Nabi, "naiklah ke atas Ka'bah dan kumandangkan azan." Perintah itu membuat udara sejenak membeku. Ka'bah adalah tempat paling suci, dan menempatkan seorang mantan budak di atasnya untuk mengumandangkan azan adalah simbol penghancuran kesombongan jahiliyah. Itu adalah pesan bagi seluruh dunia bahwa derajat manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan asal-usul. Bilal merasa tubuhnya bergetar. Ia menatap Ka'bah, bangunan yang dulu ia lihat dari kejauhan saat menyelesaikan tugas sebagai budak. Kini ia diminta naik ke atasnya. Dengan langkah perlahan namun pasti, Bilal menaiki Ka'bah. Setiap langkah seperti menghapus satu luka masa lalu. Ketika ia tiba di puncak, hatinya terasa penuh, seakan seluruh perjalanan hidupnya memuncak pada satu titik itu. Para pemimpin Quraisy yang dulu menyiksanya menatap dari bawah, sebagian menunduk, sebagian terdiam. Mereka tidak bisa membantah bahwa zaman telah berubah. Bilal menarik napas panjang. Angin Mekah menerpa wajahnya. Lalu, dengan seluruh kekuatan hatinya, ia mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suaranya menggema di seluruh penjuru Mekah. Orang-orang berhenti berjalan. Para pasukan mendongak ke atas, dan kaum muslimin menangis haru. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Bilal membawa makna yang jauh lebih dalam dari sekadar panggilan salat. Itu adalah deklarasi bahwa cahaya tauhid telah kembali ke tempat yang mulia ini. Beberapa tokoh Quraisy yang dulu terkenal paling keras menentang Islam merasa dadanya bergetar. Mereka yang pernah menghina Bilal tidak bisa mengalihkan pandangan. Suara yang dulu mereka coba bungkam kini memenuhi udara, menembus hati mereka. Ada yang menangis, ada yang menyesal, dan ada pula yang marah dalam diam. Namun tidak satu pun bisa menyangkal bahwa suara itu mengubah sesuatu dalam diri mereka. Ketika azan selesai, Bilal berdiri dengan air mata menetes pelan. Ia menatap kota Mekah, kota yang pernah menjadi neraka baginya, kini menjadi saksi dari kemenangan iman. Ia tidak membayangkan bahwa suara yang dulu hanya bisa mengucap ahad, ahad di bawah tekanan, kini mengumandangkan panggilan langit dari tempat tertinggi di bumi. Momen itu tidak sekadar mengakhiri masa kelam Bilal, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai simbol keteguhan iman sepanjang zaman. Suara azannya di Fatu Makkah menjadi gema yang melampaui ruang dan waktu, suara yang akan terus mengingatkan manusia bahwa kebenaran seberapapun ditekan, pada akhirnya akan naik ke tempat tertinggi. Hari-hari setelah Fatu Makkah menjadi masa yang penuh ketenangan bagi kaum muslimin. Kota Madinah semakin hidup, Masjid Nabawi selalu ramai, dan suara azan Bilal terus mewarnai langit setiap waktu syalat. Namun kebahagiaan itu berubah ketika sebuah peristiwa besar mengguncang seluruh umat. Nabi Muhammad wafat. Ketika kabar itu menyebar, hati setiap muslim seakan runtuh. Bagi Bilal, kehilangan itu terasa lebih dalam daripada luka apapun yang pernah ia rasakan di gurun Mekah. Bilal berada di masjid ketika kabar itu pertama kali terdengar. Ia melihat Umar bin Khattab yang berusaha menyangkal kenyataan, menepis berita itu sambil menggenggam pedangnya. Bilal sendiri terdiam kayak patung. Matanya terpaku ke tanah. Ia tidak sanggup berdiri, apalagi berbicara. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Suara yang selama ini ia kumandangkan dengan penuh keyakinan tiba-tiba kehilangan sumber cahayanya. Ia merasa seperti bagian dari dirinya ikut hilang bersama kepergian Rasulullah. Beberapa hari setelah pemakaman, ketika waktu salat tiba, para sahabat meminta Bilal mengumandangkan azan seperti biasa. Bilal mengangguk pelan, mencoba menguatkan diri. Ia naik ke tempatnya, menarik napas panjang, dan mengucapkan kalimat pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun begitu ia sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaranya langsung pecah. Tenggorokannya tersumbat oleh tangis yang ia tahan sejak hari wafatnya Nabi. Lututnya melemah, air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. Orang-orang di masjid ikut menangis. Mereka bukan hanya mendengar getaran suara Bilal,
tetapi juga merasakan kehilangan yang sama. Azan itu tidak pernah selesai. Bilal turun dari tempatnya sambil menutupi wajah, tidak mampu melanjutkan tugas yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Di hari itu, Bilal tahu bahwa ia tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di Madinah, kota yang setiap sudutnya mengingatkannya pada Rasulullah. Dalam beberapa hari berikutnya, Bilal mencoba bertahan. Namun setiap kali mendengar orang lain mengumandangkan azan, hatinya terasa ditusuk. Suara-suara itu membawa ingatannya kembali pada masa ketika ia melihat Nabi tersenyum mendengarnya, atau ketika Nabi meletakkan tangan di dadanya untuk menenangkannya. Semua kenangan itu membuatnya semakin sulit untuk tinggal. Hingga akhirnya, Bilal mendatangi Abu Bakar, yang saat itu menjadi khalifah. "Wahai khalifah," kata Bilal dengan suara pelan, "izinkan aku pergi dari Madinah. Aku ingin berjihad di jalan Allah di negeri-negeri Syam. Aku tidak sanggup lagi tinggal di kota ini setelah Rasulullah tiada." Abu Bakar terdiam lama. Ia tahu betapa besar cinta Bilal kepada Rasulullah dan betapa berat baginya menjalani hari tanpa kehadiran orang yang paling ia hormati. Dengan mata berkaca-kaca, Abu Bakar mengizinkannya. "Pergilah wahai Bilal. Semoga Allah memberkahimu dimanapun engkau berada." Keputusan itu bukan karena Bilal ingin menjauh dari umat, tetapi karena ia merasa tidak kuat menghadapi kenangan yang terus membayangi. Madinah yang dulu penuh cahaya, kini terasa kosong tanpa suara Nabi. Bilal meninggalkan kota itu dengan hati berat, namun ia tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan. Ia berangkat menuju Syam, meninggalkan tempat yang paling ia cintai, demi menjaga keteguhan hatinya. Hari ketika Bilal pergi adalah hari kesedihan bagi banyak sahabat. Mereka tahu bahwa suara yang pernah mengguncang langit Madinah tidak akan terdengar lagi di kota itu. Namun mereka juga tahu bahwa Bilal membawa suaranya ke tempat lain. Suara yang pernah memanggil umat menuju cahaya kini akan menjadi peneguh bagi kaum muslimin di negari-negari yang jauh. Kepergian Bilal dari Madinah bukan keputusan yang mudah. Setiap sudut kota mengingatkannya pada Rasulullah, mulai dari halaman masjid hingga jalan-jalan kecil yang dulu ia lewati bersama para sahabat. Namun setelah kepergian Nabi, azan bagi Bilal tidak lagi sama. Suaranya selalu pecah ketika menyebut nama Rasulullah. Ia merasa amanah itu kini harus diberikan kepada orang lain, sementara hatinya mencari ketenangan di tempat yang jauh. Maka ia pun berangkat menuju Syam, mengikuti pasukan kaum muslimin yang berjihad di sana. Perjalanan menuju Syam panjang dan berat. Bilal menempuh padang pasir, lembah, dan pegunungan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Namun, setiap langkah membawa makna baru. Ia merasa seolah sedang menghapus rasa duka, sedikit demi sedikit. Di Syam, Bilal bergabung bersama para sahabat yang bertugas memperkuat barisan umat Islam. Ia bukan lagi seorang muazin utama, namun tetap menjadi sosok yang dihormati karena keteguhannya. Banyak prajurit yang datang meminta nasihatnya, terutama mereka yang baru masuk Islam. Di medan Syam, Bilal kembali menyaksikan kerasnya dunia. Peperangan demi peperangan terjadi untuk mempertahankan wilayah dan melindungi kaum lemah. Bilal tidak lagi mengumandangkan azan di depan Nabi, tetapi setiap kali ia mengucapkan takbir bersama pasukan, hatinya kembali merasa hidup. Ia berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjaga cahaya Islam tetap menyala, sebagaimana Rasulullah mengajarkannya. Walau demikian, Bilal tidak bisa sepenuhnya melupakan Madinah. Terkadang, di malam yang sunyi, ia duduk memandangi langit sambil mengenang masa-masa ketika Nabi tersenyum kepadanya, atau saat beliau menenangkannya di tengah kesulitan. Kenangan itu selalu membuat dadanya sesak, tetapi juga memberi kekuatan. "Jika aku tidak bisa mendengar suaranya lagi," pikir Bilal, "maka aku harus menjaga ajarannya dengan seluruh hidupku." Hari-harinya di Syam menjadikannya sosok yang semakin disegani, bukan karena kedudukan atau harta, tetapi karena ketulusan hati yang terpancar dalam setiap tindakannya. Ia membantu mengajarkan Islam kepada penduduk setempat, ikut memimpin doa, dan menjadi teladan dalam akhlak. Orang-orang sering berkata bahwa ketenangan Bilal seperti membawa aroma Madinah ke tanah Syam, aroma yang tidak pernah pudar meski hari terus berganti. Suatu hari, Umar bin Khattab yang saat itu menjabat sebagai khalifah melakukan perjalanan ke Syam.
Ketika ia bertemu Bilal, Umar memeluknya dengan haru. "Wahai Bilal, kembali dan kumandangkan azan untuk kami," pinta Umar. Namun Bilal menggeleng pelan. "Aku tidak sanggup lagi," katanya. "Setiap kali aku mengucapkan nama Rasulullah, suaraku terhenti." Umar tidak memaksanya. Ia tahu luka Bilal terlalu dalam untuk dipaksa sembuh. Namun karena desakan para sahabat yang merindukan masa-masa bersama Nabi, Bilal akhirnya bersedia mengumandangkan azan sekali saja. Ketika suaranya menggema, seluruh pasukan menangis. Umar terisak hingga pundaknya bergetar. Bagi mereka, suara itu bukan sekadar panggilan syalat, tetapi jembatan yang menghubungkan hati mereka dengan masa ketika Rasulullah masih berjalan di bumi. Setelah hari itu, Bilal kembali menjalani hidupnya dengan tenang di Syam. Ia tidak lagi mengumandangkan azan, kecuali pada momen yang sangat khusus. Hidupnya menjadi perjalanan yang sunyi, namun penuh makna perjalanan seorang hamba yang menjaga cinta kepada Rasulullah melalui amal dan keteguhan. Bilal tahu hidupnya tidak lagi sama, tetapi ia yakin bahwa Allah menuntunnya ke jalan yang penuh keberkahan. Dan di negeri Syam, yang jauh dari kampung halamannya, ia merasakan ketenangan yang dulu ia cari, ketenangan seorang mukmin yang menjaga iman meski dunia berubah. Waktu berjalan, dan Bilal semakin menua. Rambutnya mulai memutih. Langkahnya tidak lagi sekuat dulu, namun hati dan semangatnya tetap bersinar. Di Syam, ia menjadi sosok yang dihormati oleh penduduk setempat. Banyak anak muda yang datang kepadanya, bukan hanya untuk belajar tentang Islam, tetapi juga untuk memahami keteguhan hati dari seorang lelaki yang pernah menjadi simbol keberanian dalam mempertahankan iman. Bilal menerima mereka dengan senyum lembut, mengajarkan apa yang ia ketahui dari Rasulullah dengan penuh cinta. Ketika mengenang masa lalunya, Bilal tidak pernah menyampaikan kisah penyiksaan itu dengan nada dendam. Ia justru menjadikannya pelajaran bahwa Allah selalu mengangkat derajat orang yang berpegang teguh pada kebenaran. "Dulu aku seorang budak yang tidak dianggap siapa-siapa," katanya kepada murid-muridnya. "Tetapi ketika aku beriman kepada Allah, seluruh hidupku berubah. Bukan karena aku menjadi terkenal, tetapi karena hatiku menjadi merdeka." Kata-kata itu selalu menempel dalam ingatan mereka yang mendengarnya. Di kota-kota Syam, Bilal sering menjadi rujukan dalam hal akhlak dan keteladanan. Ia tidak memiliki banyak harta, namun rumahnya selalu terbuka untuk tamu. Ia menyantuni anak yatim, membantu orang sakit, dan ikut mengurus jenazah orang-orang miskin yang tidak memiliki keluarga. Setiap perbuatan baik yang ia lakukan seakan menjadi penutup luka-luka lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Para sahabat di Syam menganggapnya sebagai sosok yang membawa ketenangan, seakan kehadirannya mengingatkan mereka pada masa keemasan bersama Rasulullah. Meski hidupnya kini jauh dari hiruk-pikuk Madinah, Bilal selalu membawa ajaran Nabi dalam setiap langkahnya. Ketika ia duduk bersama anak-anak kecil di halaman rumahnya, ia sering menceritakan kisah-kisah lembut tentang kasih sayang Rasulullah. "Beliau tidak pernah membentak anak kecil," kata Bilal sambil tersenyum. "Beliau menghargai setiap manusia, bahkan yang lemah sekalipun." Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, seakan kisah itu hidup dalam imajinasi mereka. Dalam usia senja, Bilal juga sering berdiri di tepi kota, memandangi matahari terbenam, membiarkan angin Syam menyentuh wajahnya. Saat itu, ia biasanya berdoa dalam hati agar Allah mengumpulkannya kembali dengan Rasulullah di kehidupan setelah dunia. Kerinduannya tidak pernah padam, kerinduan yang ia simpan sejak hari ketika Nabi meninggalkan dunia. Namun ia tidak membiarkan kerinduan itu membuatnya melemah. Justru kerinduan itu yang membuatnya tetap tegar menjalani hari. Terkadang, ketika kaum muslimin di Syam menghadapi masalah atau perselisihan, mereka datang meminta nasihat kepada Bilal. Ia menyambut mereka dengan tenang, mendengarkan keluhan mereka hingga selesai, lalu memberi jawaban yang sederhana, namun dalam. "Jika kalian ingin dekat kepada Allah," katanya, "dekatkan diri kalian pada kejujuran, pada kebaikan, dan pada cinta kepada sesama." Kata-kata Bilal tidak pernah menggurui. Ia berbicara seperti seorang saudara tua yang memahami pahitnya kehidupan dan manisnya iman. Di usia tuanya, Bilal sadar bahwa hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri,
Ia adalah saksi hidup dari perjalanan besar Islam, saksi dari cinta Rasulullah, dan saksi dari perubahan yang dibawa oleh keteguhan iman. Ia mungkin jauh dari tanah kelahirannya, tetapi cahaya tauhid yang ia bawa tetap menyala dan menyentuh banyak hati. Meski tubuhnya semakin lemah, Bilal tahu bahwa hidupnya telah dipenuhi dengan berkah. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjangnya dengan ketenangan dan di antara angin Syam dan dua-dua yang ia panjatkan. Bilal merasakan kedamaian yang ia cari sejak hari pertama ia mengucap Ahad. Ahad, di tengah teriknya gurun Mekah, usia Bilal semakin renta. Tubuhnya yang dulu kuat menahan panas gurun, kini mulai melemah. Namun wajahnya tetap memancarkan ketenangan, seakan beban hidupnya telah lama ia lepaskan. Di Syam, para sahabat dan murid-muridnya mulai menyadari bahwa hari kepergian Bilal semakin dekat. Namun Bilal tidak menunjukkan tanda-tanda gelisah. Ia menjalani hari-harinya dengan damai, penuh zikir, dan selalu mengingat Allah serta Rasul-Nya. Dalam setiap senyumnya, orang-orang melihat keteguhan seorang lelaki yang pernah diuji dengan rasa sakit melebihi kebanyakan manusia. Pada suatu malam, saat angin Syam bertiup lembut, Bilal merasa tubuhnya semakin berat. Ia memanggil istrinya, Hain binti Malik, seorang perempuan salehah yang selama ini mendampinginya dengan sabar. Ia berkata pelan, "Wahai Hain, besok aku akan bertemu dengan sahabatku yang paling kucintai." Hain menangis karena ia tahu Bilal hanya menyebut satu nama. Ketika berkata seperti itu Rasulullah, namun air matanya tidak menghentikan tekad Bilal yang telah lama mempersiapkan hati untuk saat itu. Menjelang fajar, Bilal merasakan napasnya semakin pendek. Beberapa sahabat dekat berkumpul di sisinya. Mereka membacakan doa dan ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Mata Bilal terpejam, namun bibirnya tetap bergerak, menyebut nama Allah dan Nabi Muhammad berulang-ulang. Dalam lemah suaranya, ia berkata, "Besok aku akan bertemu Rasulullah." Betapa bahagianya aku. Kalimat itu membuat orang-orang di sekitarnya menangis. Tetapi bagi Bilal, itu adalah kabar gembira yang telah ia tunggu sepanjang hidup. Dalam ketenangan itu, Bilal menghembuskan napas terakhir. Wajahnya tampak damai, seolah ia sedang tidur tanpa beban. Tidak ada tanda kesakitan, tidak ada kesedihan. Ia pergi dengan senyum yang hampir tak terlihat, tetapi cukup untuk memberitahu semua orang bahwa kepergiannya adalah perjalanan menuju kebahagiaan yang hakiki. Umat Islam di Syam berduka, tetapi mereka juga tahu bahwa Bilal telah kembali kepada Tuhan yang ia cintai dan bertemu dengan Nabi yang ia rindukan. Berita wafatnya Bilal menyebar cepat ke berbagai wilayah. Banyak sahabat yang tidak berada di Syam menangis ketika mendengarnya. Mereka mengingat hari-hari ketika Bilal mengumandangkan azan pertama di Madinah, ketika ia naik ke atas Ka'bah pada Fatu Makkah, dan ketika suaranya membuat hati mereka bergetar. Semua kenangan itu kembali memenuhi hati para muslim dengan rasa hormat dan cinta. Pemakaman Bilal dilaksanakan dengan penuh kehormatan. Orang-orang berbondong-bondong hadir, memenuhi jalan-jalan kota. Mereka membawa doa, haru, dan rasa syukur karena pernah hidup sezaman dengan seorang hamba Allah yang begitu mulia. Di atas pusaranya, banyak yang berdoa agar Allah meninggikan derajatnya derajat seorang yang pernah menjadi budak, namun diangkat menjadi salah satu manusia paling mulia karena keteguhan iman. Setelah Bilal tiada, suaranya tetap hidup dalam hati umat. Setiap kali azan berkumandang di penjuru dunia, sebagian umat teringat pada Bilal bin Rabah, lelaki berkulit hitam yang dulu diseret di gurun sambil berteriak Ahad, Ahad, namun akhirnya dipilih menjadi suara surga. Suaranya tidak lagi terdengar oleh telinga dunia, tetapi gema perjuangannya terus meresap dalam sejarah dan menginspirasi jutaan jiwa. Kisah Bilal ditutup bukan dengan tangis, tetapi dengan rasa hormat yang dalam. Dari seorang budak yang dianggap hina, Allah mengangkatnya menjadi simbol keimanan dan kebebasan. Dan hingga hari ini, setiap panggilan azan yang kita dengar adalah bukti bahwa keteguhan hati mampu mengubah derajat manusia. Bilal mungkin telah wafat, tetapi cahayanya tetap hidup dalam setiap kalimat yang memanggil manusia menuju syalat.